Assalamualaikum Bu Endang, sehat Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Fitriati. Iya, sebelumnya mohon maaf ya Ibu Endang. Kira-kira Ibu Endang ada nggak waktu hari ini sebentar Ibu? Oh, iya Bu Fitriati. Ada Bu. Nanti pukul 9 datang saja ke ruangan saya ya Bu. Ya, baik Ibu Endang, terima kasih. Sama-sama Bu. Oke. Bagaimana nih Bu? Ada apa? Ibu ingin jumpa dengan saya? Ada Ya, apa ya kira-kira Bu Fit? iya, begini Bu Endang. Ada hal yang ingin saya sampaikan mengenai permasalahan yang sedang saya alami dalam kelas. Bagaimana ya, Bu? Setiap proses pembelajaran tentunya ada kendala atau masalah yang sering kita hadapi. Nah, itu dia yang jadi permasalahan bagi saya, yaitu saya bukan kepingin mengajar dengan menggunakan media PowerPoint. Nah, seperti yang Ibu ketahui, di sekolah kita kan agak terbatas, Ibu ada proyektor yang tersedia. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana ya, Bu, ya saya untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, baik. Bu Fitri tadi menyampaikan bahwa Ibu tidak bisa menggunakan PowerPoint ya dalam Iya, mengajar dikarenakan terkendalanya di proyektor sekolah terbatas. Nah, baik Bu betul. Fitri. Nanti saya akan ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu Ibu untuk menemukan solusinya ya. Nah, adapun yang pertama terkait dengan pertemuan kita hari ini nih Bu Fit. Nah, Iya. kira-kira tujuan dari Ibu Fit sendiri itu apa sih dari pertemuan kita pada hari ini Bu Fit? Tujuan dan harapan saya bukan saya inginkan bagaimana anak-anak saya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan melihat materi ataupun bahan ajar yang saya siapkan melalui media seperti PowerPoint yang akan saya sampaikan pada saat proses pembelajaran. Nah, supaya siswa saya itu bisa pelajaran materinya itu lebih konkret gitu, Bu. Oh, baik. Jadi Bu Fit, maksudnya siswa ini seharusnya belajar dengan menggunakan PowerPoint ya Bu? Iya betul Ibu Endang. Nah, terkait dengan ukuran keberhasilan. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan apa nih yang Ibu Fit harapkan dalam proses pembelajaran Ibu Fit di kelas? Iya, saya bukan kepingin kalau dari ukuran keberhasilan saya itu maunya bagaimana anak saya itu bisa menerapkan pembelajaran dan menggunakan media PowerPoint yang bisa diterima anak-anak sehingga anak-anak itu bisa belajarnya itu dengan antusias dan juga menyenangkan. Itu saja sih Bu. Nah, supaya kesannya itu bukan kelas saya itu lebih aktif dan seru gitu Bu. Masya Allah, baik. Positif sekali ya, Bu Fit. Nah, ternyata di balik yang Ibu Fit sampaikan tadi, nah, hambatan yang Ibu hadapi itu sebenarnya ya, Ibu ingin mengembangkan ya, bagaimana caranya supaya Ibu Fit menyajikan pembelajaran yang lebih menyenangkan, sehingga Mm-mm. membuat murid antusias mengikuti pembelajaran Betul atau Bu lebih meningkat Endang. lagi ya, Bu. Oke, nah baik nih. Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tadi, ya yang Ibu sampaikan tadi, nah coba kita mulai mengidentifikasi dulu nih, Bu Fit. Mm-mm. Ya, nah yang pertama, sesuatu yang positif dulu nih, kira-kira yang kita bahas, oke? Ya. Iya, iya Bu Nah, Endang. kira-kira kesempatan atau peluang yang mungkin bisa membangun, yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang kita bicarakan tadi itu kira-kira menurut Ibu Fit itu bagaimana? Sebenarnya bukan saya sih punya beberapa kegiatan yang biasa saya laksanakan di dalam kelas memang bukan misalkan dengan membawa anak-anak ke dalam lingkungan pembelajaran langsung gitu. Tapi bukan saya di sini ingin anak-anak juga bisa belajar itu melalui dengan media menggunakan PowerPoint. Otomatis kan memerlukan proyektor gitu Ibu Endang kan. Nah,
yang nantinya mungkin di sini saya bukan berharap bahwa anak pun bisa menerima pembelajarannya itu juga dengan media yang berbeda-beda, walaupun nanti tujuannya tetap sama, bahwa saya ingin anak-anak itu tetap belajar dengan antusias dan semangat gitu Bu Endang. Baik, Bu Ufi. Nah, luar biasa ternyata potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh Bu Fit ya. Banyak cara yang Ibu Fit lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik dan menarik lagi. Nah, ini tentunya sudah menjadi bagian awal kita menuju solusi nih, Bu Fit. Nah, Iya. yang berikutnya kira-kira ada tidak hambatan atau gangguan yang mungkin dapat menghalangi dalam meraih tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, Bu Fit? Ya, seperti kita ketahui bersama Bu Endang, kan pasti kita ada masalah dalam kegiatan pembelajaran kita. Ya kan Bu Endang, kan mungkin Iya. apalagi kalau kita mapel IPA. Kalau saya kan ngajarnya IPA. Jadi kan saya memang sudah mencoba menjelaskan dengan contoh, ya, mengaitkan juga dengan kehidupan sehari-hari. Tapi di sini saya tetap ingin anak-anak itu bisa melihat PowerPoint yang telah saya buat. Jadi di sini saya sangat membutuhkan proyektor sehingga bisa membantu terlaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode tersebut. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita terkendala dengan terbatasnya proyektor yang ada di sekolah kita, Bu Endang. Nah, oh begitu ya, Bu. Baik, oke. Gangguan atau hambatan yang Ibu rasakan yaitu tidak adanya proyektor saat Ibu ingin masuk mengajar, kan? Iya, Nah, betul. sehingga menurut Ibu pembelajarannya itu jadi kurang efektif ya, gitu. Nah, baik. Jadi begini. Nah, ternyata Ibu sudah dapat mengidentifikasi nih dari permasalahan dan hambatan yang Ibu hadapi. Nah, sekarang kira-kira ada nggak solusi dari Ibu Fit sendiri nih untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tadi? Nah, gini Bu Endang, kayaknya saya kan bisa mencoba dengan beberapa solusi Bu Endang. Ini salah satunya Bu Endang, kan saya ini ingin memberikan anak-anak itu, menganjurkan anak itu untuk membawa laptop. Jadi kami bisa langsung belajar melalui laptop masing-masing, apakah itu per kelompok nanti Ibu Endang. Kan jadi dengan adanya laptop, anak-anak bisa milah sendiri, mungkin bisa menggoogling sendiri bahan-bahan yang diperlukan untuk menunjang dari proses pembelajaran yang ada di kelas, Bu Endang. Mungkin nanti kan Bu Endang, yang saya bisa coba juga dengan cara membuat media bersama anak-anak Ibu Endang di kelas. Jadi di sini nanti kami bersama-sama membuat media yang nantinya itu medianya itu akan kami gunakan lagi untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian Ibu Endang, kan kayaknya kan saya kan bisa melihat juga nanti guru-guru yang memang di jam yang kosong tidak memakai proyektor, kayaknya saya bisa minjem, ataupun Bu Endang kayaknya saya bisa minta izin ataupun lapor dulu lah ke bagian barang. Maksudnya kalau memang ada yang kosong sesuai dengan jam saya mau meminjamnya Bu Endang, supaya anak-anak saya lebih semangat untuk belajar Bu Endang. Wow, luar biasa ya solusi dari Ibu Fit. Ada 3 loh nih solusinya. Nah, Iya jadi Bu Endang. iya, keren ya. Semoga solusi yang ketiga tadi dapat memberikan pencerahan ke depannya gitu ya, Bu. Nah, Iya Bu baik Endang. ini Bu Fit ya, dari percakapan kita tadi. Nah, untuk mencapai tujuan nih, kira-kira rencananya itu seperti apa ya Bu Fit setelah Ibu kasih solusi tadi? Tujuan dan rencana Ibu Fit ke depan nih bagaimana? Ya, saya rencananya bukan bagaimana saya bisa menciptakan media pembelajaran secara kontekstual bersama siswa saya yang ada di kelas. Nah, sehingga media tersebut dapat digunakan apabila proyektor memang tidak tersedia, dan juga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik, Ibu Endang. Baik Bu Fit. Oke. Kira-kira ukuran keberhasilan menurut Ibu Fit itu seperti apa ya, Bu? Ya, apa ya, ukuran keberhasilan kalau menurut saya sebenarnya nggak mulu-mulu sih Bu Endang. Saya bukan kepingin yang pertama
tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik dan siswa dapat melihat contoh langsung dan dapat mengaitkan materi IPA dengan kehidupannya sehari-hari serta pembelajarannya itu bisa lebih terarah dan lebih menyenangkan Bu Endang. Oke, baik Bu. Kita tadi ya, Bu Fit sudah mulai dari awal ya. Ibu Fit tadi sudah menjelaskan tujuan kita untuk ada diskusi seperti ini. Kemudian Ibu Fit mampu mengidentifikasi. Dan Ibu tadi sudah berbagi juga nih hambatan apa saja. Sampai Ibu menentukan langkah-langkah strategis untuk mencapai solusi dalam aksi proses tadi ya Bu Fit ya. Iya Bu Endang. Nah, yang terakhir ini juga sangat penting ya, Bu Fit, terkait dengan tanggung jawab. Nah, kira-kira komitmen seperti apa nih yang akan Ibu Fit lakukan terhadap rencana aksi yang sudah Ibu sampaikan barusan? Oh ya, baik Bu Endang. Nah, di sini Bu Endang kan saya akan terus berkomitmen untuk mengembangkan diri saya dengan mencari alternatif lain selain menggunakan proyektor tadi. Nah, sebagai salah satu cara dalam menyampaikan materi ajar dan juga Ibu Endang, saya akan selalu berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya sehingga kedepannya itu saya bisa jadi lebih baik lagi Bu Endang. Oke, luar biasa sekali komitmen yang dilakukan atau direncanakan oleh Bu Fitri ya, menggugah semua perubahan ya, insya Allah. Nah, baik Bu, kira-kira ini yang terakhir ya Bu ya. Tindak lanjut setelah kita berdiskusi hari ini nih. Nah, kira-kira apa nih menurut Bu Fit tindak lanjut dari proses atau kegiatan coaching kita pada hari yang cerah ini, Bu Fit? Iya, yang di sini kan Ibu Endang, saya harus bisa memberikan yang terbaik kepada siswa saya sehingga kedepannya siswa saya itu menjadi lebih baik lagi dan aksi yang akan saya rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik tentunya, baik secara untuk saya pribadi ya juga untuk anak-anak saya Bu Endang. Iya, baik Bu Fit, keren sekali dan luar biasa. Nah, Ibu sudah bisa menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian mengimplementasikan dan juga tindak lanjut. Semoga ke depan Ibu menjadi lebih baik ya dalam aksi, rencana, solusi, dan perbaikan-perbaikan ke depannya ya Bu Fit. Iya Bu Nah, Endang. baik, luar biasa ya Bu Fit sharing kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin Ibu sampaikan lagi nih kira-kira nggak Bu Fit? Saya rasa sudah cukup Bu Endang. Terima kasih lah banyak Bu Endang atas waktunya. Jadi dengan seperti ini saya jadi terbuka pemikiran saya Bu Endang bahwa saya tidak hanya mesti terpaku pada satu model ataupun metode ya Bu Endang untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang untuk anak-anak saya yang ada di kelas. Terima kasih Bu Endang atas waktunya Bu Endang. Saya permisi dulu Bu Endang ya, karena ada jam nih Bu Endang. Assalamualaikum Bu Endang. Baik, sama-sama Bu Fit. Waalaikumsalam. Semoga sukses ya Bu Fit. Sama-sama Bu Endang. Oke.